Baik, kita lanjut di pembahasan selanjutnya, yakni mengenai tipe data enumerasi. Jadi tipe data enumerasi adalah tipe data yang nilainya terbatas pada nilai-nilai yang telah didefinisikan saja. Tipe enumerasi digunakan untuk membentuk tipe data yang nilainya bersifat pasti. Misalnya, untuk kita mendefinisikan jenis kelamin, yang kita tahu hanya ada 2 jenis kelamin, kecuali di Thailand itu ada 18. Tapi kita di Indonesia. Kemudian nama hari, warna primer dan sebagainya. Ini juga kita sudah bahas di pertemuan pertama, ini mengenai data konstan, mengenai konstanta. Jadi akan saling berhubungan nanti dengan enumerasi. Oke, untuk selanjutnya langsung kita ke contoh program. Kita buat dulu project baru. Kita panggil library-nya. Sekarang kita deklarasikan enum hari. Ya, jadi yang akan kita buat di sini nantinya adalah program C++ yang menampilkan nilai hari keberapa. Misalnya kita masukkan nilai hari Senin. Kalau dimulai dari hari Minggu, berarti hari Senin ini terhitung sebagai hari kedua, Rabu hari ketiga dan seterusnya. Pertama jadi sebagaimana sifat dari tipe enum ini, dia langsung diisikan datanya. Kita mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Setelah itu kita ke integer main. Nah, tadi kita sudah membuat tipe enum hari dengan nama hari. Sekarang kita akan inisialisasi tipe variabel yang lain ke tipe data hari. Misalnya kita menggunakan variabel day. Jadi day ini diinisialisasi ke hari, sementara hari adalah tipe data enum yang kita sudah deklarasikan di atas. Day. Nah, ini di sini kita masukkan hari yang mana di antara 7 hari di sini. Dan kita masukkan nilai hari Senin. Oh ya, kalau modelnya seperti ini, maka sistem akan membaca secara otomatis bahwa minggu ini dimulai dari 0, karena kita tidak simpan deskripsi bahwa minggu ini hari keberapa. Jadi kalau seperti ini modelnya, dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau kita mau buat bahwa hari Minggu ini adalah hari pertama, hari ke-1, berarti kita simpan di sini sama dengan 1. Begitu. Baik, setelah itu kita tampilkan. Nah, yang kita panggil adalah ini day. Oke, return none. Kita jalankan. Simpan dulu. Harusnya hasilnya Senin 1, bukan 2. Jadi Minggu 1, Senin 2. Hasilnya 2. Coba kita masukkan hari yang lain. Misalnya Kamis. Berarti harusnya hasilnya 5. Sudah benar. Baik, coba kita ke contoh yang lain. Oh, ini shortcutnya. Barangkali mau di screenshot terlebih dahulu, silakan. Baik, kita lanjut. Jadi di contoh kedua ini kita akan gunakan juga tipe data string. Jadi ini enumerasi ini bagian dari string.
yang akan kita buat adalah program yang menampilkan nilai akhir dari mahasiswa. Pertama kita panggil library-nya. Nah, struk. Jadi nama struknya kita kasih saja nama data. Kemudian elemen-elemennya yang di dalam, pertama mid, nilai mid, nilai UAS, dan nilai akhir. Seperti ini. Kemudian objeknya. Jadi kita simpan saja, misalnya ada dua mahasiswa, anggaplah Kadapit dan Yoga. Jadi nama mahasiswa di sini bertindak sebagai objek. Jadi kita panggil dulu nama struknya, yaitu struk data. Pertama untuk objek Kadapit. Jadi nama mahasiswa sama dengan objek atau identifier. Pertama kita masukkan nilai mid-nya. Ini nilai mid 80 saya 90. Kemudian yang kedua seperti Yoga, anggap 70 60. Sekarang kita mau buat baris kode untuk prosesnya, untuk rumusnya. Biasanya kan kalau barangkali kalian sudah pelajari di algoritma, misalnya hasil nilai akhir sama dengan mid kali UAS, bagi 2. Anggaplah untuk mendapatkan nilai akhir kita harus mengalikan mid dengan UAS dikalikan, kemudian dibagi 2, atau rata-rata dari mid dan UAS. Tapi untuk tipe data enumerasi ini, karena kita menggunakan struk, jadi untuk mengakses yang ada di sini, untuk mengakses elemen-elemennya, kita melalui objek. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa objeknya ada 2, yakni Kadapit dan Yoga. Pertama untuk Kadapit. Jadi untuk Kadapit seperti ini. Jadi Kadapit, kemudian kita akses nilai akhir. Sama juga dengan mid. Kadapit titik mid Kadapit titik UAS. Jadi model pemanggilan seperti ini. Kemudian untuk Yoga sama, Yoga titik nilai akhir sama dengan Yoga mid dikali Yoga UAS bagi 2. Nah, jadi seperti ini modelnya. Sekarang kita tampilkan datanya atau hasil dari perhitungannya. Nilai Kadapit nah, tadi kita tampung hasil perhitungannya ke dalam elemen nilai akhir. Jadi untuk Kadapit lain, untuk Yoga lain. Jadi kalau pertama kita mau tampilkan nilainya Kadapit, berarti kita akses nilai akhir melalui objek Kadapit, atau seperti ini, Kadapit titik nilai akhir. Nah, selanjutnya untuk Yoga.
yoga titik nilai akhir. Baik, sudah seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Oh ya, ada yang error. Kita lihat apa yang error. Yang mana? Error convention. Menggunakan kurung biasa. Saya keliru. Harusnya kurung seperti ini, kurung kurawal. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Hasilnya untuk nilai Kadapi 36, nilai yoga 21. Silakan di tes apakah sudah benar perhitungannya atau belum. Jadi kita telah membuat program untuk menampilkan nilai akhir mahasiswa. Contoh satu tadi menggunakan hari. Jadi ini adalah contoh di tipe data numerasi. Silakan teman-teman kerjakan dan akan kita diskusikan pada sesi selanjutnya. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya di video berikutnya.